Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, saya dari program studi biologi. Di sini saya akan membahas tentang materi genetika. Mungkin tidak asing lagi dengan sebutan genetika. Apa sih genetika itu? Jadi genetika itu sesuatu yang mempelajari tentang penurunan sifat dari orang tua atau induk kepada keturunannya. Genetika sendiri ditemukan oleh ahli botani yang memiliki julukan Bapak Genetika, yaitu Mendel. Beliau yang menyusun konsep-konsep dasar genetika. Gimana sih konsep genetika itu? Mari kita ulas bersama. Jadi di sini saya sudah bersama rekan saya. Siapa, Mbak? Perkenalkan, saya Kaisa Yasna Rahima dari Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Mendel. Jadi Mendel itu sebelumnya melakukan eksperimen persilangan tanaman yang menghasilkan biji kacang kuning atau hijau. Mendel menemukan bahwa generasi keturunan pertama atau F1 itu selalu menghasilkan biji berwarna kuning. Sedangkan generasi berikutnya atau F2 itu selalu menghasilkan biji kuning dan hijau dengan perbandingan 3:1. Rasio 3:1 juga terjadi pada generasi berikutnya. Mendel berpendapat bahwa ini merupakan kunci untuk memahami mekanisme dasar pewarisan sifat. Kesimpulan dari hasil eksperimen tersebut adalah yang pertama, pewarisan sifat ditentukan oleh unit-unit atau gen atau faktor-faktor yang diwariskan pada keturunan tidak akan berubah. Yang kedua, setiap sifat pada seorang individu merupakan sifat yang diwariskan dari setiap induknya. Yang ketiga, suatu sifat dapat tidak muncul pada suatu individu tetapi dapat tetap diwariskan pada keturunan di generasi berikutnya. Dalam hukum satu Mendel, dua anggota dari pasangan gen memisah satu sama lain membentuk gamet-gamet sehingga salah satu gamet membawa sebagian gen atau sifat dan sebagian gen atau sifat yang lain dibawa oleh gamet yang lain. Sementara dalam hukum dua Mendel, pasangan-pasangan gen yang berbeda secara independen membentuk formasi gen yang berbeda seiring pembentukan gamet-gamet. Gitu aja mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih Mbak Caisha atas penjelasannya. Sekarang kita akan membahas tentang gen dan kromosom. Baik, di sini saya sudah bersama Taufik untuk menjelaskan tentang gen dan kromosom. Gen dan kromosom adalah organisme memiliki dua salinan sebagai besar gen atau pada pasangan-pasangan kromosom. Pasangan-pasangan gen pada kromosom yang terpisah akan susun ulang secara independen pada saat meiosis. Perilaku kromosom pada saat meiosis menghasilkan pola-pola pewarisan sifat yang dapat diamati atau fenotip. Pada kromosom-kromosom yang berbeda, gen-gen menyusun ulang secara independen, tetapi hal tersebut tidak harus terjadi pada gen-gen yang berbeda berada dalam satu kromosom yang sama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang gen dan kromosom. Baik, terima kasih Taufik. Untuk selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu efek genetik terkait jenis kelamin. Baik, di sini saya sudah bersama Mbak Eca untuk menjelaskan tentang efek genetik terkait jenis kelamin. Efek genetik terkait jenis kelamin itu ada 3. Yang pertama, gen yang dibatasi jenis kelamin, yaitu gen yang diwarisi baik oleh pria maupun wanita, tetapi umumnya hanya diekspresikan pada salah satu jenis kelamin. Yang kedua, gen yang dikontrol jenis kelamin, yaitu diekspresikan pada kedua jenis kelamin tetapi dengan cara yang berbeda. Contohnya, penyakit yang menyebabkan radang sendi parah. Jika terdapat gen ini, maka umumnya pria yang memiliki gen ini akan memiliki kemungkinan hampir 8 kali lebih besar dibanding pada wanita untuk menderita gejala yang lebih berat. Yang ketiga, jejak genetik, yaitu beberapa gen diketahui memiliki efek berbeda tergantung pada jenis kelamin orang tua yang mewariskan sifatnya. Terima kasih atas penyampaian dari Mbak Eca tentang efek genetik terkait jenis kelamin. Untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang bagaimana sih genetika mempengaruhi variasi dalam populasi. Mari kita ulas lebih lanjut.
Untuk pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana genetika mempengaruhi variasi dalam populasi yang disampaikan oleh Mbak Tiara. Baik, genetika mempengaruhi variasi dalam populasi yaitu melalui kombinasi acak dari gen individu yang bereproduksi. Melalui reproduksi seksual, gen-gen dari kedua orang tua akan dikombinasikan dan diturunkan kepada keturunan mereka. Nah, pada proses ini menghasilkan variasi genetik dalam populasi yang memungkinkan adanya adaptasi terhadap lingkungan yang berubah. Gitu. Terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Tiara. Cukup sekian penjelasan dari materi genetika yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.